Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saudaraku sebangsa dan setanah air yang saya hormati, saya cintai. Jadi beberapa teman dekat saya sering bertanya pada saya, mengapa saya selalu mengkritik Presiden Jokowi dan jarang sekali melakukan hal yang sama pada tokoh lain. Misalnya mengkritik politisi lain atau pejabat tinggi tertentu atau kritik pada jenderal TNI atau polisi atau mengkritik penggiat LSM dan lain-lain. Nah, paling tidak sejak 11 tahun lalu ketika Jokowi masih gubernur DKI, saya sudah melemparkan kritik pada Mas Joko. Dalam suatu pertemuan, Bang Yos, Jenderal Sutioso, itu pernah bertanya pada saya, Mas, dari ratusan guru besar di kampus-kampus Indonesia, kok cuma Anda toh yang melakukan kritik pada Pak Jokowi? Nah, saya jawab, pertama, itu merupakan perintah agama. Jadi siapa yang melihat kemungkaran atau kejahatan, wajib baginya berusaha mengubah kejahatan itu. Kalau bisa dengan tangan atau kekuatan, kalau tidak mampu dengan lisan melakukan nasihat, pengingatan, peringatan, dan kalau itu pun tetap tidak mampu, ya cukup dengan doa lewat hatimu, berdoa kepada Allah agar ada perubahan yang positif. Nah, kebetulan saya punya dokumen lama, saya print sudah 11 tahun yang lalu dari Inilahkom. Inilahkom. Jadi judulnya Memahami Kritik Amin Rais pada Jokowi. Nah, di situ ditulis antara lain kontrol publik terhadap pejabat publik semestinya senantiasa ditujukan tak terkecuali pada Jokowi. Disinilah letak rasionalitas Amin Rais. Ia ingin membangunkan publik dari Nina Bobo Jokowi. Kemudian juga Amin Rais juga mengingatkan pada publik bahwa catatan prestasi Jokowi sebagai wali kota Solo tidaklah bagus. Ditulis oleh Inilahkom sebagai berikut. Yaitu terkait angka kemiskinan di kota Solo, memang jika melongok data BPS, Badan Pusat Statistik, terungkap selama 10 tahun terakhir kepemimpinan Joko Widodo di Solo, angka kemiskinan justru kian meningkat dari tahun ke tahun. Seperti tahun 2010, angka kemiskinan di kota Solo mencapai 13,34%. Disusul berturut-turut 2006 itu 15,21%. 2007 13,64%. 2008 16,13%. 2009 14,99%, 2010 13,98% dan 2011 16%. Nah, ini otentik, tidak ngarang. Nah, begitu Jokowi jadi presiden, tentu saya tingkatkan kritik atau koreksi saya dan pasti kritik saya berdasarkan fakta yang tidak terbantahkan. Jadi sedemikian jauh sampai sekarang, alhamdulillah saya tidak pernah ngeritik berdasarkan omongan ngalor ngidul yang sering kita dengar di tengah masyarakat. Dan saya pastikan saya jauhi mengkoreksi seseorang tanpa fakta dan angka. Biasanya harus ada facts and figures.
apalagi fitnah, karena dalam Al-Quran fitnah itu lebih dahsyat dan lebih kejam dari pembunuhan. Al-fitnatu akbaru minal qatl dan al-fitnatu asyaddu minal qatl. Jadi insya Allah saya tidak pernah membuat fitnah kepada siapapun. Nah sesungguhnya siapapun yang jadi seorang presiden harus berterima kasih pada kritik yang konstruktif. Apalagi setiap demokrasi yang sehat itu pasti membuka pintu kritik seluas-luasnya sehingga kebutuhan pada mekanisme checks and balance itu menjadi terpenuhi. Nah, Presiden Indonesia itu berdasarkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 memang memiliki kekuasaan yang sangat besar. Misalnya pasal 10 berbunyi, Presiden memegang kekuasaan tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara. Juga pasal 12 berbunyi, Presiden menyatakan keadaan bahaya dan syarat-syarat dan akibat keadaan bahaya ditetapkan dengan undang-undang. Jadi saudaraku bayangkan memang kalau tidak diawasi itu bisa meluncur ya menjadi kekuasaan yang menakutkan. Ya, karena itu harus ada yang bicara dengan lantang dan tegas berdasarkan konstitusi, berdasarkan aturan demokrasi dan tidak boleh mengada-ada. Nah kemudian bila ada pertanyaan di mana ditemukan pusat atau sentrum kekuasaan negara, kita semua tahu jawabnya tentu di istana. Jadi kekuasaan presiden itu ibaratnya sungai itu berada di hulu, ya, di puncak. Kemudian terus turun mengalami hilirisasi ke para menteri, ke para gubernur, bupati, wali kota, dan terus ke bawah. Itu di sektor sipil. Kalau dari hulu kekuasaan politik sudah kotor, maka sampai ke hilir juga tentu masih kotor, bahkan mungkin lebih kotor lagi. Kemudian di sektor militer, kekuasaan istana mengalir ke Mabes 3 Angkatan, juga Mabes Polri. Bahkan Presiden menguasai badan intelijen sehingga semuanya bisa dijadikan alat kekuasaan presiden. Apalagi kalau presidennya itu, ya maaf sorry Pak Jokowi. Nah malahan KPK yang mestinya berdiri independen dalam kenyataan berada di, maaf ini ketiak presiden. Jadi KPK tergantung suka-suka presiden. Itulah sebabnya Gibran pernah nyeletuk agak kementos, ya silahkan laporkan saya ke KPK, silahkan kalau berani. Begitu dahsyatnya kekuasaan presiden sehingga para kritikus politik yang cukup cerdas dan berwawasan luas terpaksa menyebut negara sendiri sebagai negeri Konoha dan dulu negeri Wakanda. Nah saudara-saudaraku yang saya hormati saya cintai, akan tetapi di ujung akhir kekuasaan Jokowi kita ucapkan alhamdulillah berkali-kali nampak Jokowi yang mabuk kepayang kekuasaan, yang ingin menjadikan negara Indonesia bagaikan kerajaan yang akan dia wariskan, bagi-bagikan ke Gibran, ke Kaisang, Bobi Nasution, dan kaum kerabatnya, dan juga pada para pelebol-tupaknya ya, yang tanpa marwah dan martabat, insya Allah segera berakhir 90 hari lagi. Nah saya bisa saja keliru, tetapi saya melihat beberapa minggu terakhir ini, saya yakin Jokowi sedang dicekam dengan trilogi bingungisme, ya, kemudian bingungologi, dan juga bingungokrasi. Jadi mengapa Jokowi menurut pandangan saya ini sedang bingung, dan bingung, ya, karena khayalan halusinasinya itu mulai dia sadari sudah mulai rontok, mulai ambruk, buyar, bahkan mungkin ambyar. Istana megahnya di Kalimantan Timur dan bangunan-bangunan untuk inti pemerintahan ternyata baru berupa kerangka beton dan besi.
lihat semua video secara cermat, jangan dikacaukan dengan desain ya, yang memang sangat indah itu ya. Kenyataannya ya. Kemudian air bersih untuk mandi, minum, masak dan lain-lain. Kalau dalam bahasa Jawa dikatakan boten wonten Mas Joko sanes dereng wonten ananging boten wonten. Jadi bukan belum ada, tetapi memang tidak ada. Sampai sekarang ya masih sulit. Jadi sebenarnya saya juga kasihan ya pada Pak Mas Basuki itu ya, dan rombongannya itu ya, malam-malam melihat tambungan air di Sepaku itu dan lain-lain. Jadi Masya Allah kasihan ya. Nah dulu Mas Joko sendiri yang bilang ada ratusan investor asing sudah ngantri mau invest di IKN, jebol hanya 0. Kemudian Mas Bahlil juga sama omongannya belakangan, ada orang namanya Juliet Tanjung, Wamen Investasi, 18 Juli kemarin mengatakan ada 400 letter of intent LOI dari investor asing yang menyatakan minatnya berinvestasi di kawasan IKN. Bulan-bulan ini makin menyedihkan. Jadi angkasa Indonesia sedang dihiasi dengan aneka kebohongan yang diproduksi oleh rezim Jokowi tanpa henti. Nah, Mas Jokowi harus sadar bahwa IKN Nusantara itu memang sudah gagal TOTAL, total. Namun demikian, bangsa Indonesia harus berterima kasih pada ribuan pekerja yang siang malam di bawah terik matahari dan kadang-kadang di tengah guyuran hujan deras tetap bekerja mencoba menyelesaikan impossible mission-nya Pak Lurah Jokowi. Mereka hanyalah rakyat kecil yang mencari rezeki di perantauan. Jadi kita bedakan. Nah, alhamdulillah Jokowi kini sudah sadar diri dari mimpinya. Dia bilang memang IKN perlu waktu lama, paling tidak 15-20 tahun. Itu pun tahap pertama, artinya bisa lebih lama lagi. Oleh karena Presiden Prabowo sebagai presiden terpilih tidak akan pindah ke IKN. Nah, ini saya tidak akan pindah ke IKN supaya mereka yang membayangkan macam-macam itu supaya sadar memang tidak pernah akan pindah ke IKN itu ya, Presiden Pak Prabowo itu ya. Jadi Jokowi tidak perlu sama sekali membujuk-bujuk apalagi mencoba memaksa Pak Prabowo ngantor di gedung-gedung yang masih kosong melompong itu. Ya. Jadi Mas Jokowi segeralah beristighfar dengan sungguh-sungguh, berguru pada Pak Kiai Haji Ma'ruf Amin, ya. Beliau Kiai sejati, ya. Supaya Anda tidak masuk jebakan istidraj. Jadi Allah SWT itu memiliki kehendak mutlak untuk membiarkan hamba-hambanya yang tidak pandai bersyukur masuk ke perangkap istidraj. Istidraj itu adalah kuasa Allah yang membiarkan manusia yang seolah bergelimang sukses, tetapi seluruh rangkaian kesuksesan itu sukses semu, mengandung di dalamnya bibit-bibit kehancuran. Jadi hentikan secara total ambisi politik Anda yang terlihat bodoh dan ngawur. Anda masih saja membiarkan sindrom lapar dan haus kekuasaan yang menyala-nyala. Jadi terus-terusan ingin mencampuri pimpinan nasional yang baru. Jadi perhatikan ayat-ayat Al-Quran berikut ini. Al-A'raf ayat 182 sampai 183, saya bacakan aslinya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walladzina kadzdzabu biayatina sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun wa umli lahum inna kaidi matin.
dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami akan kami biarkan mereka berangsur-angsur mengarah ke kebinasaan dengan cara yang mereka tidak ketahui atau tidak mereka sadari. Jadi istadroja yastadriju itu memang menggelinding, ya, berangsur-angsur, ya, tapi kemudian terus saja, ya, masuk ke jurang kenistaan dan kebinasaan. Kemudian Allah berfirman tadi itu, yang kedua, dan aku, kata Allah, akan memberikan tenggang waktu untuk mereka, sungguh rencanaku sangat kokoh. Dan yang kedua, ayat 44 surah Al-An'am berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, falamma nasu ma dzukkiru bihi fatahna alaihim abwaba kulli syai' hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idza hum mublisun. Maka tatkala mereka melupakan peringatan yang telah diberikan kepada mereka, kami pun, kata Allah, justru membukakan semua pintu-pintu kesenangan untuk mereka, sehingga apabila mereka sampai pada puncak-puncak sukacitanya itu, kami akan jatuhkan palu godam, kami sekonyong-konyong, dan mereka itu porak-poranda berputus asa. Jadi itulah masukan saya buat Mas Jokowi. Hidup terkadang memang berat dan sulit, tetapi insya Allah akan terasa lebih ringan dan lebih mudah bila kita sandarkan hidup dan kehidupan kita pada Allah semata-mata. Tetap saya doakan Mas Jokowi tidak kena perangkap istidraj. Sekali lagi, istadroja, yastadriju, istidrojan itu berarti menggelinding pelan-pelan tapi konsisten menuju ke kebinasaan, ke kehancuran. Jadi anjuran saya ya hanya satu, fafirru ilallah, larilah ke haribaan Allah, memohon pertolongannya. Jadi jangan lagi membawa rombongan artis ke IKN seolah-olah pasti hebat, kemudian suka megol-megol di tengah-tengah pertemuan internasional, menyuguhi tamu-tamu asing itu dengan ya tari-tarian yang menurut saya itu tidak layak. Jadi itu juga saya kira sebuah kebodohan yang dipertontonkan, seolah kita ini seperti negara OKB, ya NKB, negara kaya baru, lantas kemudian kehilangan kontrol dan lain-lain. Tapi tidak ada masalah lah, ya, buat rezim ini, ya, karena memang pasti sudah akan selesai, ya. Jadi Mas Joko masih selalu ada waktu untuk bertobat. Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.